Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendidikan Bocah Hangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendidikan Bocah Hangon bersama saya Junadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kembali kita ketemu lagi untuk belajar sinau bareng dari berbagai kisah. Dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah seorang tokoh sufi yang bernama Ibrahim Al-Khawas. Sahabat Pendidikan Bocah Hangon, Ibrahim Al-Khawas ini mempunyai suatu kebiasaan yang unik. Beliau kemana-mana selalu bawa 3 benda, dan ini benda-benda yang biasa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Benda yang pertama adalah berupa gunting, yang kedua adalah benang, dan yang ketiga adalah jarum. Nah, ketiga benda ini selalu menemani kemana Ibrahim Al-Khawas pergi. Hingga satu ketika ada seorang temannya yang bertanya, "Ya Abu Ishaq, kenapa engkau selalu membawa 3 benda ini bersamamu? Bukankah engkau orang yang selalu bertawakal?" Jadi Ibrahim Al-Khawas ini memang dikenal di kalangan masyarakat sebagai orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Mendengar pertanyaan tersebut, Ibrahim Al-Khawas atau yang juga dipanggil dengan Abu Ishaq menjawab, "Perbuatan ini tidaklah akan membatalkan tawakal. Bisa saja seorang miskin hanya memiliki 1 pakaian, dan bisa saja itu pakaiannya robek. Dan jika dia tidak punya benang dan jarum, maka bisa saja auratnya akan kelihatan, sehingga sholatnya bisa saja batal." Sahabat Pendidikan Bocah Hangon, ternyata itulah alasan atau latar belakang kenapa Ibrahim Al-Khawas selalu membawa 3 benda tadi, benang, jarum, dan gunting. Ternyata itu dilakukan oleh Ibrahim Al-Khawas untuk jaga-jaga jika pakaian yang dikenakannya, dan mungkin itu pakaian satu-satunya, itu sobek. Sehingga kalau dibiarkan sobek dan bagian sobeknya itu di bagian aurat, maka auratnya akan kelihatan dan itu akan membatalkan sholat. Atau bisa jadi suatu saat Ibrahim Al-Khawas bertemu dengan seseorang yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa, hanya memiliki pakaian di badan, dan dia seorang muslim, dan kalau pakaiannya sobek maka dia akan bantu untuk menjahit. Jadi ternyata 3 benda tadi merupakan persiapan bagi Ibrahim Al-Khawas jaga-jaga jika ada pakaian yang sobek, maka beliau akan jahit. Ini ada sebuah kisah sederhana tetapi mengandung makna yang dalam, bahwa kisah ini memberikan contoh kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah kehati-hatian. Bagaimana seorang Ibrahim Al-Khawas bersikap hati-hati dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia selalu membawa jarum, benang, dan gunting. Hati-hati karena ketika seseorang itu pakaiannya sobek, maka yang sobek itu harus dijahit. Ini merupakan sikap hati-hati supaya tidak membatalkan sholat. Pelajaran yang kedua atau nilai karakter kedua yang bisa kita ambil hikmahnya adalah, selain kehati-hatian, adalah ketelitian. Jadi beliau sangat teliti sehingga sampai sekecil-kecil itu beliau perhatikan. Dan hikmah yang ketiga adalah persiapan. Ibrahim Al-Khawas adalah orang yang sangat rapi persiapannya, sehingga kemanapun dia pergi selalu membawa ketiga benda tadi. Nah
ini adalah beberapa karakter yang kita dapat ambil hikmahnya dari seorang Ibrahim Al-Khawas. Yang pertama adalah kehati-hatian, yang kedua adalah ketelitian, dan yang ketiga adalah persiapan yang baik. Nah, sahabat Bidikar Bacangon, ketiga karakter ini sepertinya sekarang sudah semakin tidak diperhatikan orang, karena orang sekarang banyak yang tidak teliti, banyak juga yang tidak hati-hati, sering bersikap sembrono dan kurang perhitungan. Ya, kurang perhitungan ini karena kurang persiapan, ya kurang teliti dan sebagainya. Nah, demikian sahabat Bidikar Bacangon, satu kisah sederhana yang memberikan makna yang dalam, memberikan kita contoh akan kuatnya karakter Ibrahim Al-Khawas di dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh bagi kita untuk kita lebih berhati-hati dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, lebih memperhatikan pakaian kita supaya selalu bersih, rapi, dan tidak terbuka aurat kita, karena itu akan mengganggu ibadah. Nah, demikian sahabat, insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Bidikar Bacangon. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat yang selalu setia untuk mengikuti channel ini. Mohon doanya dan mohon dukungannya supaya channel Bidikar Bacangon bisa terus berkembang dan dapat selalu memberikan manfaat bagi para subscriber, para viewer dimanapun berada. Sekian saja, saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bacangon. Ya lupa. Ya Abu Ikhlas. Ya Abu Ikhlas. Ya Abu Ihsan. Ya Abu Ihsan. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Ishak atau Ibrahim, ulangi.